Sebelum kita merinci satu persatu, kan judulnya adalah juz ammah. Minimal judulnya kita tahu, juz ammah. Maksudnya juz itu apa? Maksudnya ammah itu apa? Kan gitu. Selain juz ammah tentunya ada juz-juz yang lain, ada juz tabarok, ya, juz qad sami'a, terus juz alif lam mim, ya. Juz'un, ya. Jim zai hamzah. Juz'un, ya. Juz, ya. Itu artinya apa artinya? Bagian, jatah. Satu akar kata dengan kata jazaun, ya. Misalkan jazakumullah khairan katsira. Jazakillah ya. Nah, gitu ya. Ada yahnya gitu. Jazakillah ya. Jaza, ya kan begitu ya? Jaza artinya membalas. Yaumul jaza, hari pembalasan. Maksudnya balasan itu imbalan, upah, gaji. Ya, ketika kita mengucapkan kepada teman kita jazakumullah khairan, dia nolong kita. Kita mau membalas budi, yang nolong bukan budi gitu ya. Apa yang layak dibalas? Mau saya ngasih sesuatu ke dia, saya nggak bisa ngasih apapun. Ya sudah, biar Allah aja yang ngasih. Nah, pemberian dari Allah, balasan, imbalan, upah, gaji. Nah, gitu ya. Itu bahasa Arabnya adalah jazaun, juz'un. Jadi juz itu artinya bagian. Kenapa ada istilah juz? Ya, juz itu artinya jatah. Jadi asal muasalnya adalah di zaman gubernur, saya lupa, Al-Hajjaj bin Yusuf, ya. Al-Hajjaj bin Yusuf seorang tokoh yang sangat kontroversial, seorang hafiz Quran, ya, di zaman Bani Umayyah, di zaman Yazid bin Muawiyah, ya. Jadi Abu Bakar jadi khalifah pengganti Rasul. Abu Bakar wafat diganti Umar wafat diganti Utsman wafat diganti Ali wafat diganti Muawiyah wafat diganti Abdullah bin Zubair wafat diganti Yazid bin Muawiyah. Di zaman Yazid bin Muawiyah ini ada seorang gubernur, ada seorang tokoh namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf ini seorang hafiz Quran, seorang ahlul Quran di satu sisi. Tapi di sisi lain, ganasnya minta ampun. Beliau itu, ya, ketika terjadi perang antara Yazid dan Abdullah bin Zubair, perebutan kekuasaan, ya, Abdullah bin Zubair bertahan di kota Mekah, berlindung di Masjidil Haram. Dikepung dari luar oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, dibombardir pakai manjanik, pakai pelontar batu, menghancurkan Abdullah bin Zubair sampai dinding-dinding Ka'bah itu retak. Kemudian sampai Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu kena ketika sedang sholat, sedang ruku, kena batu, meninggal, kepalanya dipenggal. Ya, Al-Hajjaj bin Yusuf. Tapi kalau di bidang Quran, beliau itu memberikan sumbangan sangat banyak. Salah satunya tadi partisi. Ya, kalau juz itu partisi, pembagian juz. Jadi beliau itu mengumpulkan para ulama ahlul Quran gitu ya. Coba bikin penelitian. Kalau saya pengen khatam Quran dalam 4 hari, coba dibagi menjadi 4 bagian. Jatah saya per harinya berapa? Juz saya per hari berapa? Akhirnya mulailah penelitian Al-Quran sampai akhirnya lahir menjadi sebuah cabang ulumul Quran, namanya ilmu fawasil. Ilmu fawasil. Fawasil itu ada kata fasal, fasilah, pemisah. Jadi ilmu untuk mengetahui partisi-partisi Al-Quran, baik partisi yang disediakan oleh Rasulullah berupa surat, ayat, gitu ya, atau pembagian-pembagian berdasarkan kebutuhan harian tadi. Pengen sholat, pengen khatam baca Quran dalam 4 hari. Kira-kira kalau biar imbang proporsional setiap harinya dari mana sampai kemana ya? Kalau Al-Quran itu awalnya Bismillahirrahmanirrahim, ayat terakhirnya minal jannati wan nas,
kata tengah-tengah, persis tengah-tengahnya tuh di mana ya? Dihitung tuh dari awal, dari ba, sin, mim, spasi, hamzah wasol, lam, ha, ar-rahman, alif, lam, ro, ha, mim, nun, terus alif, lam, ro, ha, ya, mim, terus dihitung sampai minal jinnati wan nas. Ternyata ditemukan tengah-tengahnya apa? Kalian yang umurnya udah agak banyak kan biasanya tahu. Di Quran yang warna ada tulisan warna merah. Apa? Ya Bu? Siapa yang jawab tadi? Kalau nggak salah kalau lihat. Saya bilang kalau yang umurnya agak banyak kan tahu. Wal yatalattaf. Ya, wal yatalattaf di mushaf di Quran di surat apa Bu? Al-Kahf. Di surat Al-Kahf itu ada wal yatalattaf di mushaf Indonesia itu biasa dikasih warna merah. Wal yatalattaf itu kata tengah-tengah. Dan dari kata wal yatalattaf yang persis huruf paling tengahnya adalah huruf fa. Wal yatalattaf. Ting. Nah, itu tengahnya di situ di f-nya, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya pengen ceritanya bulan Ramadan, pengen khatam 1 kali sholat, kira-kira sehari dalam bulan Ramadan pengen khatam dalam sebulan, di dalam sholat, sekali sholat saya baca dari mana sampai kemana. Dibikinlah tuh penelitiannya di partisi tadi, maka dibikinlah istilah namanya juz, jatah harian. Jatah hariannya sehari 1 juz, ya, bagiannya sehari 1 bagian sehingga dapat 30 bagian, gitu ya. Saya sholatnya 30 pengen khatam 1 Quran 30 hari. Kemudian saya sholatnya taraweh itu 20 rakaat. Tiap rakaatnya sholatnya dari mana sampai mana bacanya, ya kan, gitu ya. Yang perlu kita pahami, bayangin dulu Al-Qur'annya di zaman dulu dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitab. Terus nyambung, benar-benar nyambung tanpa ada pemisah sama sekali. Nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada tanda ayat, nggak ada nama surat, nggak ada kotak, nggak ada pemisah, benar-benar nyambung semua. Jadi harus dibayangin itu dulu, ya. Kalau kita mah karena udah matang, apa susahnya? 1 juz kan dari sini sampai sini. Nah, kita udah tahu. Zaman dulu, zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in itu belum ada. Nah, makanya muncul para ulama, muncul sebuah cabang ilmu untuk membagi itu. Sampai akhirnya diteliti, kalau misalkan 1 Quran itu dibagi 30 juz secara presisi, titik-titiknya di sini aja nih. Kemudian dari 30 juz ini kalau mau dibagi per juznya itu dipakai dalam 20 rakaat sholat. Tiap rakaatnya dari sini sampai sini. Makanya dalam mushaf Madinah yang kita pakai 1 juz itu rata-rata ada berapa halaman? 20 halaman. Menunjukkan bahwa penyusun mushaf itu termasuk mengikuti madhab yang sholat tarawih 20 rakaat, ya, yang bikin kerajaan Saudi Arabia. Kemudian, ya, bagaimana kalau saya mah sholatnya 8 rakaat tarawihnya, dari mana sampai kemana? Nah, maka dari 1 juz, tiap 1 juz itu dibagi 2 lagi, setengah juz, ya. Nah, setengah juz itu atau 10 halaman atau 5 lembar disebut dengan apa? 1 hizb. Hizb, apa hizb? Hizb itu artinya partai, ya, partisi. Jadi 1 juz itu dibagi 2, 1 juz itu memiliki 2 hizb, ya. Misalkan juz 1 dari alif lam mim sampai tilka ummatun qad khalat. Nah, hizb pertama dari alif lam mim, nanti hizb keduanya di afatatma'una ayyuminu wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Nah, dari situ itu hizb kedua. Kemudian 1 hizbnya, ya, 1 hizbnya nanti dibagi 4. 4 bahasa Arabnya apa?
arba'ah, robi keempat. Kalau seperempat, rubu'un. Apa? Rubu'un atau rubu'. Rubu' itu artinya seperempat. Satu hizb dibagi 4. Kalau satu hizb dibagi 4, satu juz ada berapa rubu'? Satu juz ada 2 hizb. Satu hizb ada 4 rubu'. Satu juz berapa hizb? 8. Nah, dapat ya? Satu juz jadi ada 8 rubu'. Rubu' artinya seperempat. Kalau seperdelapan namanya thumun. Pakai ta, thumun. Thumun itu seperdelapan. Jadi satu juz itu dibagi 8 thumun. Gitu ya. Fungsinya apa? Kalau kita sholat tarawih 8 rakaat dalam semalam, khatam 1 bulan, nah titik-titiknya ada di sebelah situ. Gitu. Gampang ya? Terus kalau saya nggak khatam 1 bulan, ya udah serah. Ini kan banyak mau doang. Nah, dari tentunya karena itu yang ngebagi bukan Rasul ya. Bukan Rasul, bukan sahabat, tetapi para ulama. Salah satu tujuannya adalah untuk sifat fungsionalnya dalam kebutuhan sehari-hari. Dalam mushaf yang kita gunakan, gitu ya. Dalam mushaf yang kita gunakan, pembagian 30 juz ini adalah dirujuk dari kitabnya Al-Imam As-Safaqushi, ya. Al-Imam As-Safaqushi. As-Safaqushi. Nggak tahu bahasa apa tuh, ya. Bahasa Spanyol kayaknya, kalau nggak salah, ya, karena dari Spanyol, ya, As-Safaqushi. Jadi pembagian 30 juznya kita ini, juz 30, tentunya ada perbedaan pendapat pembagian 30 juznya itu, ya. Nah, juz ke-30 dimulai dari lafaz amma yatasaalun. Begitu ceritanya. Juz. Tafsir juz amma. Amma dapat dari mana tuh? Dari ayat pertama surat An-Naba. Kalau kita lihat Qur'annya di surat An-Naba halaman berapa? 582. Di 582 judul suratnya, nama suratnya adalah An-Naba. Jangan sampai salah, lihat tulisannya baik-baik. An-Naba, alif, lam, ada nggak? Di judul surat kalau nggak ketemu ya di ayat 2, Anin Naba. Kalau kita perhatikan alif, lam, nun, habis itu apa? Ba, habis ba apa? Bukan. Tadi udah belajar tadi. Nah, yang kelas tadi kedengeran apa? Hamzah. Awas, ini banyak yang salah. Cara nulisnya akan berbeda membunyikannya. Kalau kita perhatikan, itu hurufnya alif, lam, nun, ba, hamzah. Gitu ya. Hamzah dengan alif itu berbeda. Hamzah itu alif di bawahnya ada huruf, kepala huruf ain atau di atasnya. Sehingga nanti cara bacanya gimana? Suratun Naba. Bukan surat An-Naba, gitu ya. Beda artinya nanti. An-Naba dengan An-Naba. Jadi ada ngedennya dikit. Naba. Kenapa harus ngeden? Karena ada huruf ngeden. Ngeden dalam bahasa Arab apa? Hamzah. Arti kata Hamzah itu terjemahan bebas dari saya. Arti kata Hamzah itu menekan, mendorong. Kalau dalam ucapan itu menekan tenggorokan. Apa menekan tenggorokan? Apa namanya? Ngeden. Nah, makanya arti kata Hamzah itu adalah ngeden. Ya, atau ngahejeun lah ya kalau bahasa baratnya, barat Jawa. Jadi huruf Hamzah kalau tidak diucapkan dengan ngeden tidak sesuai dengan namanya. Surat An-Naba. Bukan. An-Naba apa tadi? Luk. Ya, yang punya anak dikasih nama Bululuk. Bukan. Kasihan itu. Ya, ada yang namanya Luluk di sini. Bukan Luluk. Luk. Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya siapa? Yang yang paling terkenal, yang muda, yang siapa? Bukan Aisyah. Ain, alif, hamzah, shin, ta.
Aisyah. Namanya siapa? Aisyah. Begitu. Kalau orang Arab an Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah. Bukan Aisyah. Kalau Aisyah itu pakai iya. Siapa namanya? Aisyah. Ada ngadennya. Ya. Suratul Naba. Suratul Naba. Ya. Arti naba. Naba itu lawan dari kata khabar. Ya. Khabar. Apa khabar? Terdepan mengkhabarkan. Nah, gitu ya. Jadi khabar itu artinya berita. Kalau kata orang Indonesia kabar, gitu ya. Bukan kabar. Kalau kabar itu gede, ya. Kalau kabar itu kecil. Kalau kabar habir kan gede nih, ya. Bukan kabar tapi khabar. Khabar itu artinya berapa? Berita. Nah, kalau khabar itu berita biasa, gitu ya. Nilai naba adalah dari nilai mungkin dan tidak mungkinnya, itu lebih besar tidak mungkinnya menurut akalnya manusia. Makanya kalau sudah naba itu berita yang menggemparkan, berita yang membuat orang banyak berspekulasi. Ya. Orang yang menyampaikan naba, orang yang menyampaikan naba itu berita yang menggemparkan. Orang yang menyampaikan naba disebut nabiun atau nabiyun. Apa? Nabi atau nabi. Nabiun, nabi atau nabi. Ya. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. An-nabi atau an-nabi, ya. Nabi itu artinya orang yang menyampaikan naba, berita yang menggemparkan, yang ketika sampai ke otak manusia, manusia itu belum tentu langsung mencerna, oh benar itu, ya. Tapi bisa jadi muncul penolakan, ya. Makanya di surat An-Naba itu diawali amma yatasaalun, amma tentang apakah yatasaaluna, mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang berita menggemparkan yang sangat besar. Alladzi yang hum, orang-orang itu mukhtalifun, berikhtilaf, berbeda pendapat fihi, terhadap berita tersebut, ya. Tentang apa? Tentang kehidupan setelah kematian. Ya. Kalau semua orang mati, semua orang sepakat, ya. Ya. Setiap manusia itu satu-satunya yang pasti dari manusia itu apa? Mati. Belum tentu nikah, yang sudah nikah belum tentu punya anak, yang sudah punya anak juga belum tentu mau punya anak, gitu ya. Yang pokoknya semua itu semua serba ke tidak tahuan kita. Kalau pastinya mah sudah pasti, cuman kita tidak tahu. Dalam hidup ini tidak ada yang pasti. Bukan tidak pasti, kitanya yang nggak tahu. Kalau semuanya udah pasti kan, semuanya udah ada dalam catatan qada dan qadarnya Allah. Cuma kita tidak tahu. Satu-satunya yang pasti kita tahu adalah kematian. Pasti, gitu ya. Nah, masalahnya setelah mati, apa yang akan terjadi? Disinilah yang menjadikan berita itu menjadi menggemparkan. Banyak spekulasi, banyak isu. Oh, kalau kita mati tergantung kita di dunianya. Kalau kita di dunia baik, nanti mati hidup lagi, reinkarnasi jadi anak raja, gitu. Kalau nakal jadi babi, gitu. Kan gitu, itu kan spekulasi, gitu ya. Lihat ada kucing lewat, gitu. Ini jangan-jangan apa? Reinkarnasi siapa, gitu. Iya kan? Ya. Tidak ada orang yang sudah mati balik lagi ke dunia untuk memberitahu, alam kematian tuh begini loh. Bahkan seandainya ada pun kan kita nggak mau ketemu, ya. Ternyata ada tuh yang soalnya udah mati, datang lagi pulang nyamperin. Ada yang mau ketemu nggak? Ya, aku saya mohon sama suamiku sudah puluhan tahun, gitu ya, bersama. Aku nggak siap ketika dia sudah meninggal. Malamnya datang dia, ma. Ya. Nah, disinilah peran seorang nabi yang utama itu adalah menyampaikan bahwa, Pak, Bu, tahu nggak? Abis mati kita hidup lagi. Dan hidupnya lagi itu bukan cuma sekedar hidup lagi, habis itu mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Tapi sekali kita mati, kemudian hidup lagi, kita itu akan terjebak pada
suatu situasi di mana kita menjadi hidup abadi. Ruang waktu itu sudah nggak berfungsi buat kita. Ya, kamu akan hidup dalam keadaan selama-lamanya, khalidina fiha abada. Ya, masa sih? Kan gitu. Biarpun kita yakin dari Al-Quran, dari hadis, secara akal itu masih berdebar-debar, benar nggak, gitu. Makanya disebut nabat, gitu ya. Diawali dengan lafaz amma. Amma ini dua kata, an, tentang, ain dan nun, an, spasi, mim, ada alifnya, ma, apakah, an, tentang, ma, apakah, tentang apakah, yatasaaluna, mereka saling bertanya-tanya, gitu ya. Cuman dalam Al-Quran, an dengan mimnya, nun dengan mimnya melebur, sampai nunnya udah nggak ditulis, melebur berubah menjadi mim, dan alif pada ma dihilangkan, sehingga mimnya jangan sampai salah, nggak ke atas tapi ke bawah untuk menunjukkan tidak ada alif di situ. Juz amma. Kalau pengen sempurna, juz am